Jadi kalau buat teman-teman yang apa sih RUU ini biar nggak gampang ditangkap, dan kalau ditangkap nggak seenaknya digebukin polisi. Dirasa cukup tidak, Medina? Tidak, kalau di RUU itu nggak ada sama sekali. Jelas sudah tidak. Sebenarnya yang diperbaiki di RUU itu salah satu konsep yang paling mendasar yang salah banget di Indonesia, seolah-olah restoratif justice diartikan sebagai penghentian perkara. Itu salah. Itu salah. Dan itu yang terjadi di penyelidikan, restoratif justice di penyelidikan. Restoratif justice itu dipastikan pelaku telah memenuhi unsur. Iya. Makanya saya selalu mengatakan. Dan nggak bisa dengan demikian di penyelidikan dong, Prof. Penyelidikan belum ada tindak pidana. Sebentar. Waktu saya sama Fathia dilaporkan ke polisi sama ditawarin juga. bapak yang satu itu. Bapak satu siapa? Pak Luhut. Kenapa sih pada takut amat? boleh. Pak Luhut. Berapa persen sih masukan teman-teman koalisi yang diakomodir? Presentasi sih saya nggak ingat ya, tapi menurut Seberapa saya banyak menurut Anda? Kalau saya lihat dari ide-ide itu lebih dari 50%. Lebih dari 50% diakomodir? Bagaimana lebih dari 50% Cuma kan diakomodir? begini, sekali lagi Mbak, draft itu kan dinamis. Berarti Tapi kalau perubahan. sekarang ini menurut Anda sudah lebih dari 50%? Sudah merasa begitu lebih dari 50%? Dari isu krusial mungkin yang direspon cuma satu. Assalamualaikum, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa Spesifik. Episode Mata Najwa kali ini saya akan bicara lagi soal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Isu yang sangat penting karena rancangan undang-undang ini tentang publik, tentang saya, tentang Anda, tentang kita semua, menyangkut setiap sendi kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita sangat mungkin berurusan dengan hukum. Dan rancangan Kitab Hukum Acara Pidana ini adalah peta yang akan menentukan aturan mainnya. Bagaimana kita diperiksa, bagaimana nanti kemungkinan kita ditangkap, diadili, bahkan sampai di penjara. Semuanya diatur di sana, dan semua dari kita kemungkinan akan pernah atau sudah berurusan dengan hukum. Jadi mari kita bahas urusan kita malam ini. Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya ada Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Edi Hiraish. Prof. Edi, terima kasih sudah hadir. Makasih, Mbak Nana. Ini kali kedua saya undang spesifik bahas undang-undang. Undang-undang. Pertama KUHP. Pertama KUHP. Kita waktu itu berdebat soal KUHP dan yang sekarang soal hukum acaranya, KUHAP, dan Anda secara terbuka pernah bilang siap berdebat. 7 kali 24 jam soal RUU KUHAP. Siap debat kapanpun ya, Prof? Ya, artinya debat dalam pengertian konstruktif. Kita tidak memaksakan kehendak, tapi juga menerima masukan untuk perbaikan RUU KUHP. Terima kasih sudah bersedia berdebat malam ini di Mata Najwa, karena salah satu yang menjawab tantangan debat Anda itu, Mas Haris. Ada orang ya di situ. Bolak-balik itu Anda selalu bilang kapan? Kan siap berdebat dengan Wakil Menteri Hukum. Sebetulnya saya tuh nggak pernah komentar kayak gitu ya di sosmed. Cuman karena merasa berkepentingan, seperti Nana bilang tadi soal KUHAP ini, karena ini kerjaan kita banget. Terus kayak udah berminggu-minggu, kayaknya Prof. Edi kayak ngomong mulu, kayak nggak enak aja dia ngomong, kita mesti imbangin lah kayaknya. Makanya pas dia bilang Tempo tulis tuh 7 kali 24 jam siap debat, di komen. Langsung saya komen, di mana? Terus pakai bos lagi siap di mana? Baca. Saya kan tidak punya media sosial yang kelola, ada staff kan khusus. Ini ditata sama Mas Haris Azhar, bagus lah kalau yang itu kan artinya ada insight lah. Iya, makanya. Dan catatan nih, ini Mata Najwa yang pertama karena besok Sabtu kita berdua di Jogja. Kita babak kedua offline. Oke. Kita mulai malam ini. Semakin banyak perdebatan, semakin banyak perbincangan, semakin bagus. Jadi karena semakin banyak orang yang bisa terlibat. Public aware itu penting. Oke, saya harus menyebutkan Mas Haris Azhar sebagai advokat dan juga pendiri Lokataru. Lembaga yang banyak mendampingi korban. Hadir juga yang punya gawe nih, anggota DPR. Ada Pak Sudesson Tandra, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari Dapil Papua Tengah. Saya harus sebutkan spesifik dapilnya karena Anda mewakili daerah sana. Terima kasih sudah hadir, Pak Tandra. Terima kasih. Dan yang juga selalu mengawal, selalu jadi sumber rujukan soal rancangan KUHAP ini ada Mbak Medina Rahmawati, Koalisi Masyarakat Sipil. Apa kabar? Baik Pak Nana. Terima kasih sudah selalu mau, kalau ditanya-tanya selalu mau untuk diajak diskusi soal isu ini. Ya sama kayak Bang Haris kan, bahwa ini kepentingan kita semua, kepentingan saya yang suka protes, ya harus dijaga di KUHAP-nya biar gak gampang ditangkap. Biar gak gampang ditangkap, itu kata-katanya. Jadi kalau buat teman-teman yang apa sih RUU ini biar gak gampang ditangkap, dan kalau ditangkap nggak seenaknya digebukin polisi.
Karena itu yang kerap kali kita lihat terjadi. Minimal itu yang kerap kali Mata Najwa dapat laporannya dari publik. Tapi sebelum masuk ke substansi, saya mau bahas soal proses, karena ini juga penting. Bagaimana proses ini berlangsung di DPR. Kita punya banyak pengalaman pahit, Pak Tandra. Pengalaman pahit tentang bagaimana proses legislasi itu dilakukan jauh dari partisipasi publik. Spesifiknya, Koalisi Masyarakat Sipil bilang, khusus yang ini prosesnya ugal-ugalan katanya. Saya pinjam kata-kata yang ada di petisi. Dibilangnya ini penuh kejanggalan, manipulasi, kitab undang-undang harapan palsu, prosesnya ugal-ugalan. Silakan membela diri, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Semua masukan kan kita terima. Kritik masyarakat itu kan bagian dari satu ingatan bagi kita sebagai wakil-wakil rakyat juga. Tapi kalau kita bicara mengenai proses ini kan proses ini panjang dan disusun, ada tim ahli dari DPR juga yang menyusun, dan kita juga berkonsultasi dengan pemerintah. Kita turun ke masyarakat banyak kali. Saya udah 2-3 kali ke universitas, ya, berdiskusi, ya. Salah satu itu kan kita bertukar gagasan. Jadi penilaian soal ugal-ugalan, manipulatif, janggal dan sebagainya, Anda menolak itu? Menurut saya sih ya kurang tepat ya, karena kita kan besok tanggal 28 Agustus saya diundang ke UI juga. Kita akan berdiskusi. Itu dasarnya apa, Mbak Mei? Ketika kata-katanya sekeras itu. Saya potong dulu ya. Kalau nggak salah fraksi Golkar juga kan undang kalian ada kan? diskusi. Ya, diskusi. Kami menerima. Ya mungkin kita mau highlight harapan palsunya dulu ya Mbak Nana, bahwa kalau kita lihat kan memang pembahasannya ya masuk prolegnas sudah dari sebelumnya gitu, periode sebelumnya, tapi kemudian masuk prolegnas prioritas itu ya di tahun 2025. Kenapa kita nge-highlight bahwa ini harapan palsu? Sebenarnya di awal tahun di Januari 2025 tuh kita enak gitu, kita diskusi dengan Badan Keahlian DPR yang menyusun draftnya dan sangat substansi di situ, bahkan teman-teman Badan Keahlian tuh bisa paham itu isunya terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan. Tapi itu bukan sama anggota DPR-nya ya? Itu waktu itu masih di awal, itu masih awal. Jadi di BKD kita sangat seru gitu ya diskusinya, terus BKD juga mengundang kita gitu, masyarakat sipil, LBH, ICJR diundang. Nah itu terjadi di Januari 2025. Tapi kemudian habis itu kita nggak tahu nih apa update-nya, dan ada rapat paripurna langsung di 18 Februari yang ada draft-nya. Dan di saat itu kita nggak punya draft-nya. Nah habis itu kita bingung dong, loh bukannya kemarin kita dimintain masukan terkait dengan rumusan. Dan teman-teman koalisi curiga draft-nya itu dari mana, kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada draft? Nah, kita nggak tahu karena kita juga beberapa kali kontak anggota DPR gitu ya, datangnya dari mana draftnya pun juga masih belum diinformasikan, karena waktu itu tiba-tiba 17 Februari paripurna dan ada draftnya, dan waktu itu kita juga akhirnya nyari taunya begitu susah untuk dapat. Nah, Anda kemudian mengalami kesulitan yang sama nggak Bang Haris, susah mengakses kalau kita bicara proses ya? Saya curiga pertama itu dari soal ketika Habibur Rahman bilang, enggak besok kita upload. Ternyata Habibur Rahman sendiri berdebat dengan Sekretariat Jenderal DPR. Nah dari situ saya coba telusuri. Tapi sebenarnya begini Nana, saya mau ikut nimbrung nih. Masalahnya bukan diundang dengan badan ahli di DPR, itu bukan. Saya melihat begini, kenapa saya bisa memahami kenapa teman-teman masyarakat sipil menuduh ini manipulatif. Karena diundang, yang kita ucapkan, yang ditulis, kemudian yang di draft itu nggak ketemu. Bagaimana kita menguji? Saya yakin bahwa teman-teman ini membuat usulan, atau juga sejumlah dosen misalnya membuat usulan berdasarkan konsepsi yang dianut sama mereka. Kalau teman-teman masyarakat sipil, saya tahu betul pasti pembelajaran secara sosiologis, historis tentang apa yang mereka alami. Itu yang disampaikan. Tetapi pertanggungjawaban dokumentasinya yang dibicarakan, kemudian ditulis, kemudian masuk menjadi draft. Itu yang goib. Nah, itu yang menurut saya itu yang goib. Tapi saya tambah sedikit dulu, itu baru di DPR, Mbak Nana. Dari DPR kan diserahkan kepada pemerintah. Saya lihat nih glorifikasi dari Prof. Edi. Kita undang, kita sudah ketemu dengan 50 kampus. Mohon maaf, waktu saya dibawa ke pengadilan dengan Fathia, yang menjadi closing remark dalam proses penyidikan itu adalah saksi ahli, akademisi. Jadi saya menaruh curiga dengan si akademisi. Nah, ini akademisi model apa yang 50 kampus? Dan kemudian dalam konteks ini Anda curiga ini akademisi yang berafiliasi dengan pemerintah, bukan yang independen gitu? Bisa jadi. Tapi saya hanya membuat clear. Saya mau bilang begini, dalam proses tadi nih ya, dalam proses pemerintah. Itu dari DPR aja ceritanya seperti itu. Begitu dialihkan ke pemerintah, ada juga. Saya nggak melihat, misalnya ada tim 12
ya kan, yang banyak dibicarakan oleh sejumlah orang. Tapi itu klarifikasi saya misalnya kalau salah. Polisi, kejaksaan, ini kan sebenarnya pihak yang nanti menerima ketika bangsa ini lewat beberapa individunya menyusun. Lalu nanti ada lagi tim ahli. Siapa Pak Ganjar juga protes misalnya kayak seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ketika misalnya pemerintah konsultasi, ketemu ini, ketemu itu, ini sebetulnya pencatatannya seperti apa? Yang kita tidak bisa nikmati. Sekarang waktu kita teriak-teriak di sebelum bulan Juli, kita teriak-teriak mana draftnya? Itu satu hal. Yang kedua, DIM. DIM itu bukan dokumen resmi rujukan yang dianut oleh tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya akan potong di situ. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi dulu. Silakan Prof Edi dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Tandra. Pemerintah menerima DIM dari DPR itu tanggal 18 Maret. Sehingga 19 Maret ada surat Presiden yang meminta kepada Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara untuk sebagai leading sektor. Tapi di situ ditambahkan dalam surat Pak Presiden itu melibatkan Jaksa Agung, Kapolri, dan Mahkamah Agung. Sehingga begitu kita mendapat surprise tanggal 19 Maret, pertemuan dengan ahli pertama kali itu tanggal 24, jadi 5 hari kemudian. Dan waktu itu bulan puasa, Medina hadir ya. Kita bagi dalam kelompok pembahasan dari berdasarkan di DPR. Kemudian sesudah Lebaran juga kita beberapa kali melakukan pertemuan dengan ahli dan lain sebagainya. Saya mau katakan begini dulu ya. Ada mispersepsi. Kan yang selalu di publik mengatakan masa 1676 DIM hanya dibahas dalam 3 hari. Ini yang saya perlu meluruskan. 1676 itu 1091 DIM bersifat tetap. Kalau bersifat tetap itu tidak pernah dibahas. Lalu ada yang bersifat redaksional itu ada 375 soal typo dan lain sebagainya. Lalu ada juga reposisi. Reposisi itu yang harusnya pasal sekian dipindahkan. Jadi sebetulnya faktual yang dibahas itu hanya 130 DIM. Jadi kalau dalam waktu 2-3 hari itu maksud saya wajar. Karena kalau Mbak Nana melihat satu pasal yang isi beberapa ayat, kalau misalnya satu pasal itu dia mulai dari judul, bab segala macam, itu bisa jadi 10 DIM tuh. Hanya jadi seperti itu. Jadi ada mau katakan Prof, ini tidak terburu-buru karena yang dibahas dalam 2 hari itu manageable karena cuma 130 pasal. Tetapi itu pun waktu itu memang belum selesai, sehingga DPR mengambil kebijakan meskipun itu ada di Timus dan Timsin, tetapi tetap membuka partisipasi publik. Mengapa demikian? Kita masuk dalam Timus Timsin itu tanggal 10 Juli. Tetapi tanggal 21 Juli, DPR melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan advokat, kemudian dengan masyarakat hukum pidana, artinya masih terbuka. Yang kita pakai itu adalah sebetulnya selama itu belum ditok pada paripurna, maka dia adalah subject to discuss. Prof, tadi bagaimana? Bahwa ada tim 12. Persis. Timnya terdiri dari aparat penegak hukum. Ada jaksa, ada polisi, ada hakim. Padahal undang-undang ini akan mengatur kerja-kerja mereka. Kan konflik kepentingan dong kalau yang merumuskan mereka. Tidak. Mengapa saya katakan tidak? Secara doktrin pidana, yang namanya hukum acara itu adalah jus punendi. Apa itu jus punendi? Hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Jadi tidak mungkin kita tidak melibatkan mereka. Tetapi di sisi lain, kita akan dihadapkan bahwa filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses tersangka, tetapi untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat. Jadi memang penyusunan hukum acara pidana itu jauh lebih sulit, jauh lebih complicated karena ada antinomi hukum. Di satu sisi aparat diberi kewenangan, tetapi di sisi lain filosofisnya adalah memang melindungi kepentingan individu. Mengapa tim 12 ini dibentuk? Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan artinya praktis selama ini yang mereka kerjakan, apakah aturan itu nanti applicable di lapangan atau tidak, sehingga harus melibatkan mereka. Tetapi di sisi lain kita harus mengakomodasi satu perlindungan HAM. Perlindungan HAM ini kan bukan hanya perlindungan HAM pelaku, tapi juga perlindungan HAM korban. Mengapa saya katakan ini penuh dengan antinomi, Mbak Nana? Saya kasih satu contoh konkret saja. Lawyer dari pelaku dan lawyer dari korban itu sedikit banyaknya akan bertolak belakang. Kalau lawyer dari korban, dia akan pingin pelaku itu dilakukan upaya paksa, penangkapan, penahanan, lain sebagainya. Tapi kalau lawyer tersangka kan tidak. Kita mau cari win-win solution untuk ini kan bukan hal yang mudah. Jadi kita melibatkan semua pihak dan sampai sekarang ini saya mau katakan bahwa draft itu masih belum final, dia masih dinamis. Oleh karena itu, mengapa saya begitu antusias data di Mata Najwa? Karena saya akan ketemu
Mas Haris, saya akan ketemu Maidina yang saya anggap itu bisa memberi masukan bagi RUU KUHP itu. Dan tapi anak sorry nih Angga nih, langsung nyamber. Oke lah kalau memang ada 12 dari APH. 3 dari hakim, 3 kementerian hukum, 3 kejaksaan, 3 hakim, polisi. jaksa dan polisi. Saya berharap juga ada 12 perwakilan korban dari seluruh Indonesia. Ada 12 perwakilan saksi dari Indonesia. Ada 12 lagi perwakilan advokat dari seluruh Indonesia. Yang bisa duduk bersama. Dan saya saya cukup kecewa misalnya terlalu dibesar-besarkan, duduk sepakat tim 12. Saya lihat di beritanya seperti itu. Karena menurut saya memang ketika, ini kan faham hukum Eropa kontinental. Eropa kontinental itu mengambil tanggung jawab untuk melindungi si warga yang jadi korban. Lalu juga menjaga orang yang dituduh tadi itu supaya tidak sewenang-wenang. Maling jangan dituduh pembunuh. Mencari barang bukti jangan sampai disiksa. Negara ngambil peran itu. Tetapi itu kan di pinggir jurang. Kalau kelebihan jadi bahaya. Kalau negaranya otoriter, negaranya punya kepentingan karena Kapolrinya ditunjuk sama presidennya dipilih dari partai politiknya masih berkuasa, repot. KUHP kita jadi alat politik. Itu yang kami rasakan. Itu yang kami dapat terima laporan-laporannya. Nah, Oke, saya lempar dulu Pak Tangga. Bagaimana? Jadi begini, saya meneruskan apa yang dikatakan oleh Prof. Edi tadi. Sebenarnya kita tuh membahas KUHP itu dalam sebenarnya. Kita bahas juga dari landasan filosofisnya. Kita bicara mengenai teorinya, ya. Dan kita juga melihat dari segi prakteknya. Misalnya usulan mengenai hakim pemeriksa pendahuluan. Kita harus melihat bahwa letak geografis Indonesia ini kan nggak sembarangan. Oke. Ya. Sebelum masuk ke situ, kita bicara soal prosesnya Pak. Bagaimana? Apakah tadi? Sabar. Apakah memang akhirnya lebih banyak perspektif aparat penegak hukum yang diakomodir karena sejak awal prosesnya lebih banyak mereka yang didengarkan, sementara teman-teman koalisi masyarakat sipil dilibatkannya hanya di awal-awal? Kalau fraksi Golkar 5 kali menerima dari UGM, dari teman-teman, dari beberapa ini yang saya lupa, 5 kali. Saya sendiri 3 kali ke universitas. Dan nanti tanggal 28 Agustus saya diundang juga ke UI. Tapi karena saya ada tugas luar negeri, saya minta tunda setelah itu. Nah, kita berdiskusi juga dengan masyarakat. Kan saya waktu Kundapil, masyarakat Papua kita kumpulkan. Dan kita diskusikan. Karena di KUHP pidana material kan juga menyinggung mengenai hukum adat. Jadi Anda hakul yakin sudah cukup representatif ini? Kalau diskusinya ada kali ya, boleh ya Prof ya? Diskusinya ada gitu, kita di-invite juga di Golkar juga. Kita dari awal pun masyarakat sipil bilang ada 9 isu krusial, tapi cuma hanya diskusi aja. Sama tadi kayak Bang Haris sampaikan, ketika nyampe di draft, 9 isunya juga nggak masuk. Jadi Anda melihat cuma formalitas, dipanggil, cuma untuk checklist sudah datang, tetapi rumusan yang masuknya itu nggak dijelaskan gitu. Saya kasih contoh konkret satu aja Mbak. Draft dari pemerintah tentang perlindungan saksi dan korban. Kita hanya 1 pasal. Begitu di DPR, Pak Ketua Komisi bilang, Pak Wamen, ini yang kita akomodasi usulan dari LPSK ya, makanya kita kemudian masuk semua masukan dari LPSK itu masuk. Makanya saya katakan draft itu masih sangat dinamis. Dari pemerintah itu hanya 1 pasal, dari LPSK itu mungkin ada satu bagian tersendiri. Bagaimana perlindungan saksi dan korban yang melibatkan LPSK, termasuk misalnya dalam penentuan saksi mahkota, perlindungan terhadap mereka. Akhirnya waktu itu Pak Habib bilang, Pak Wamen, untuk LPSK ini karena kita sudah melakukan dengar pendapat dengan mereka, yang kita pakai draft mereka. Oke, saya setuju. Pokoknya intinya terhadap perlindungan HAM untuk korban maupun untuk pelaku, saya kira kita akan menerima itu. Saya kasih contoh, kita kan RDPU dengan YLBHI, ya, mereka protes. Kalau pra-peradilan itu, kok nggak ada pihak ketiga masuk? Kita RDPU dengan pihak yang lain, mereka juga protes. Ya, jangan dong ada pihak ketiga, karena pihak ketiga ini akan menghambat proses, ya kan? Karena di dalam KUHP yang baru, walaupun itu pokok perkara udah masuk, pra-peradilan tetap bisa jalan. Pra-peradilan jalan sampai selesai baru pokok perkara, ya kan? Nah, ini bisa menghambat. Nah, 2 ini kan kita harus formulasikan. Ya kan, seperti juga bilang mengenai hakim pemeriksa pendahuluan atau kita menggunakan pra-peradilan yang diperluas. Bukan kita nggak mendengar. Kita mendengar, tapi kita kan harus meletakkan KUHP ini
ke dalam sistem yang tadi seperti Mas Haris katakan. Bahkan nih masyarakat sipil levelnya Bang udah sampai nge-adjust masukan kita gitu. Waktu itu kan misalnya kita punya konsep hakim pemeriksa pendahuluan. Terus kita sempat diskusi juga sama Pak Habib. Dibilang nggak mungkin lah memperkenalkan hakim pemeriksa pendahuluan. Terus kita udah nge-adjust masukan kita bahwa oh ya udah kalau kayak gitu perluas aja kewenangan dari pra-peradilan. Yeah. Tapi sampai draft yang sekarang masih cuma 3 Prof. Bang, masih cuma 3 objeknya itu doang. Nah, padahal kita udah ekstensif gitu yang ngasih rekomendasi. 7. Sampai 9 Juli masih 3, 11 Juli. Nah, kita nggak tahu tuh jadi 7 kan? Tidak. Nah, sekarang soal ngakses dokumen ada di mana perubahan. Kadang-kadang suka ada sudah masuk di DIM. Iya, kita nggak tahu. DIM itu kan nggak bisa jadi patokan, Mas Haris. Saya potong sedikit dulu, Prof. Sangat dinamis. Prof, potong sedikit. Gimana biar kita tahu, Prof? Nggak, potong sedikit. Ternyata Kompas juga waktu itu protes, nggak bisa mengakses. Ternyata setelah ketemu sama kita, cara mengakses kita kasih tahu masuk. Jadi memang ada cara yang mungkin masalah teknis ya. Iya, tapi itu bukan teknis sih. Menurut saya kalau memang ini terbuka buat publik, aksesnya ya harus semudah mungkin. Kalau wartawan saja harus yang punya akses, kan tidak semua orang punya akses langsung ketemu anggota DPR. Tolong bukain dong Pak aksesnya gitu. Jadi menurut saya itu lebih fundamental dari sekedar klik yang tidak bisa dibuka. Saya mau masuk ke substansi sekarang, Prof, Mas Haris dan Mbak Medina, Pak Tandra. Kekhawatiran salah satu yang disorot adalah dalam rancangan undang-undang ini kewenangan polisi diperluas. Ada istilah polisinya jadi super cop, super power. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat kesempatan untuk berbincang dengan Presiden Prabowo, dan spesifik yang saya tanyakan ke Presiden Prabowo adalah apakah Presiden setuju polisi diberikan kewenangan lebih. Saya ingin kita mendengarkan lagi apa jawaban Presiden Prabowo soal pertanyaan itu. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu komisi Kompolnas ya kan, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh gitu kan. Kemudian kita juga punya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Pak boleh ya, tadi baik. Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi perlu diperluas, apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Ya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan? Untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari, menurut saya. Presiden Prabowo bilang rasanya cukup, tidak perlu dicari-cari. Di rancangan undang-undang sekarang yang sedang dibahas, menurut Anda teman-teman koalisi masyarakat sipil ada yang dicari-cari dan ditambah-tambah tidak? Tidak diperbaiki dari kondisi sekarang. Tadi kan Prof Edi misalnya nyebutin bahwa salah satu pengaman RKUHP ini adalah jaminan hak asasi manusia. Nah, koalisi itu punya catatan yang sangat mendasar di KUHP kita sekarang gitu, bahwa kalau di HAM itu
bahwa harusnya keputusan untuk menangkap dan menahan itu nggak datang dari pihak yang melakukan penahanan dan penangkapan. Ada misalnya fungsi yang kita harusnya udah punya, itu di komentar umum ICCPR gitu, bahwa ada konsep habeas corpus, bahwa ketika orang ditangkap, izin penangkapan itu harus dari otoritas yang nggak nangkep, dan ketika ditangkap 48 jam setelah ditangkap dia harus dihadapkan ke otoritas hakim untuk dilihat penangkapannya seperti apa, apakah dia dipukulin pas penangkapan, apakah dia sah atau tidak, waktunya proper atau tidak. Nah itu fungsi yang paling sederhana dan itu nggak ada di KUHP kita sekarang dan di RKUHP. Dan for the record di 2012 sempat diperkenalkan di draft RKUHP 2012. Waktunya memang nggak 48 jam, tapi 5 hari. Tapi fungsi itu diperkenalkan bahwa sekarang hilang. Orang bisa dihadapkan ke hakim dan sekarang nggak ada di RKUHP di 2025 ini. Apalagi misalnya spesifik yang kemudian menjadi argumen teman-teman bahwa RUU ini justru menambah kewenangan polisi, bukannya malah justru membuat mekanisme pengawasan yang lebih prudent. Nah, itu sebenarnya di konteks penyelidikan. Jadi memang kan di aturan di KUHP kita sekarang ini penyelidikan itu sederhana gitu ya, bahwa dia fungsinya adalah mengkonfirmasi suatu peristiwa pidana atau bukan. Nah, tindakannya sangat terbatas harusnya di penyelidikan. Nah, tapi kemudian di RKUHP ini malah kewenangan untuk di dalam penyelidikan itu ada banyak, termasuk di dalamnya untuk menciptakan tindak pidana, undercover buying, counter delivery, itu masuk sebagai metode penyelidikan. Padahal kalau kita lihat definisinya di penyelidikan itu hanya mengkonfirmasi suatu peristiwa apakah dia peristiwa pidana atau tidak. Nah sekarang nih malah beberapa aturan-aturan internal kepolisian gitu ya, Perkap nomor 6 2019 naik di dalam RKUHP yang banyak memperkenalkan kewenangan-kewenangan penyelidikan yang lebih luas daripada KUHP saat ini. Dan juga yang paling kita juga kritisi gitu ya, bahwa ada penghentian penyelidikan dengan dasar restoratif justice gitu. Padahal tidak ada mekanisme challenge dari penghentian penyelidikan, dia nggak masuk objek pra-peradilan. Dan di penyelidikan gimana bisa melakukan tindakan konklusif seperti putusan pengadilan, padahal kita tahu penyelidikan itu mengkonfirmasi suatu peristiwa pidana atau bukan. Sesederhana itu, tapi di RKUHP malah jadi bisa dihentikan perkaranya dan nggak bisa di-challenge dengan pra-peradilan. Oke, sebelum saya nanti minta menanggapi, boleh Mas Haris tambahkan dari pengalaman Anda mendampingi korban, bagaimana kewenangan polisi di lapangan yang Anda lihat, dan apakah RUU KUHP ini akan bisa menjawab itu, atau justru khawatirnya malah melegitimasi yang selama ini dilakukan oleh kepolisian? Pertama gini, Undang-Undang 8 tahun 81. Saya belajar hukum acara pidana dulu dari almarhum Profesor Budiarti, salah satu perempuan baik banget, sabar banget. Saya dapat A karena saya demen waktu itu. Jadi gini Nana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 itu nggak fully digunakan. Saya merasa bahwa ini seperti motor butut tahun 70-an yang sebetulnya oke, butut tapi masih oke digunakan. Tapi ini nggak terjadi di lapangan hari-hari ini. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya mau bilang begini. Ada normalisasi. Rancangan KUHP sekarang ini normalisasi dari praktek yang tidak mengacu pada KUHP selama ini. Saya mau kasih penguatan, nggak usah hal yang lain. RJ, Restoratif Justice. Saya punya pengalaman di 4 tahun terakhir ini dampingi 2 kasus KS, kekerasan seksual. Disuruh. Berkasnya dari kantor. Tiba-tiba kasusnya berhenti. Dibungkus dengan nama RJ. Apa isi RJ-nya? Pak Haris, saya minta maaf, ini kliennya, perempuan yang jadi korban. Saya minta maaf, orang tua saya didatangi sama penyidik. Penyidiknya bilang, kalau nggak mau RJ, nanti anaknya dilaporin balik. Pencemaran nama baik. Jadi dia datang ke polisi melaporkan kasus RJ. Melaporkan kasus kekerasan seksual. Melaporkan soal KS, dianggap itu mencemarkan nama baik. Nah, jadi saya mau bilang, ada hal-hal baru. Sekarang konsep RJ, di polisi ada RJ, Prof. Kejaksaan ada perja RJ-nya. Mahkamah Agung ada RJ. Nah, jadi sekarang nih RJ yang mana? Waktu saya sama Fathia dilaporkan ke polisi sama juga. Bapak yang satu itu. Bapak satu siapa? Pak Luhut. Kenapa sih pada takut amat? Boleh manggil Lord Luhut kan kata pengadilan? Boleh. Jadi kaidah loh. Putusan saya jadi kaidah. Nah, jadi polisinya bilang, "Bang, kita RJ." RJ-nya bagaimana? Polisinya juga bilang, ya ketemu nanti diskusi. Lah gimana nih, RJ-nya nggak ada standar. Tapi anyway, saya cuma mau bilang, nggak ada mediatornya. Ini RJ ini proses yang terjadi selama ini, dan kemudian mau ditekstualisasi ke dalam KUHP yang ada sekarang ini.
Nah ini saya mau bilang, contoh tadi itu saya mau mengatakan bahwa ada praktek-praktek yang tidak sesuai KUHAP selama ini. Yang justru malah mau dinaikkan. Oke, kalau itu mau dijadiin kontestasi, masuk ke dalam teks-teks KUHAP, kontestasi pengalaman kami ini bagaimana? Begitu Pak DPR yang mempunyai inisiatif. Nah saya mau, jadi ada pertanyaan mendasar lagi. Naskah akademik ini dulu kelilingnya kemana? Gitu. Saya jawab. Silakan Prof. Jadi begini, pertama, apakah KUHAP ini memperbesar kewenangan polisi ataukah tidak? Dengan tegas saya mengatakan tidak. Yang menjadi persoalan itu kan ada kalimat Polri adalah penyidik utama dan koordinator pengawasan penyidikan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. Itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 59 tahun 2023 ketika Undang-Undang P2SK diuji, dan itu ada. Dia adalah primary investigator, dan PPNS kemudian dibawa koordinasi. Tetapi itu kita kecualikan untuk penyidikan di Kejaksaan, di TNI, dan juga di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Haris itu benar tuh. Mengapa sampai ini kita tingkatkan ke KUHAP? Karena Perpol, peraturan Kapolri mengenai restoratif justice itu tidak inline dengan peraturan Jaksa Agung, tidak inline dengan peraturan Mahkamah Agung, sehingga ditingkatkan ke dalam KUHAP yang nanti kemudian akan pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah. Saya tidak setuju tuh, dan itu ada dalam RUU KUHAP. Restoratif justice tidak untuk kekerasan seksual. Karena dan gini Prof, itu dibatasi di pasal 23 Undang-Undang ancamannya di bawah 5 tahun. Sorry, saya mau nebeng di acara ini, mau memperkenalkan pasal 2 ayat 3 ICCPR soal dasar restoratif justice, mengungkap kebenaran, menghukum pelakunya, memperbaiki kondisi korban dan masyarakat luas yang jadi dampaknya, memperbaiki alat dan alat-alat yang menopang terjadinya peristiwa. Itulah restoratif justice. Restoratif justice itu bukan mempertemukan, lalu ada peristiwa restitutif bahwa pelaku apalagi untuk kekerasan seksual. Terkadang malah kemudian disuruh nikah lagi. Itu kan aneh banget. Gimana Prof? Di RUU KUHAP itu dibatasi. 1, untuk tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. 2, syarat restoratif justice itu harus persetujuan korban, dan itu baru pertama kali dia melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaannya, itu boleh. Tapi dalam prakteknya Prof, restoratif justice itu yang dilaporkan mengakui. Persis, Mas, inilah praktek-praktek yang tidak benar ini yang harus kita perbaiki. Sekarang saya mau tanya nih, di draft nih, restoratif justice itu pelaksananya adalah si penyidik. Bentar. Saya potong. Kan nanti ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan. Itu akan tidak fair kalau penyidik yang menyidik kasus itu dia kemudian melakukan restoratif. Itu nggak bisa. Makanya lalu kemudian di peraturan pemerintah itu kita membuka peluang. Jadi bisa saja misalnya pembimbing kemasyarakatan yang berada di luar sistem itu sendiri bisa jadi maksudnya itu kan bisa pihak ketiga sebagai mediator. Tetapi kalau toh memang misalnya dalam institusi kepolisian itu tidak boleh penyidik yang menangani perkara. Tapi itu masih ditulis, Prof. Masih ditulis itu. Pasti bias itu. Itu yang kemudian kan kalau maunya Prof Tuti bikin undang-undang baru tentang restoratif justice. Saya bilang, Mbak, kalau restoratif justice itu suatu pendekatan, nanti pasti ada undang-undang tentang rehabilitasi justice dan lain sebagainya. Makanya kita rampungkan itu ke dalam peraturan pemerintah. KUHAP hanya sebagai cantolan. Itu yang harus ada. Jadi akan ada turunan-turunan PP. Persis. Tapi kenapa itu tidak diakomodir dalam KUHAP? Karena dirasa waktu terlalu sempit. Untuk kemudian kita, kan sebetulnya sudah ada RUU restoratif justice yang di waktu itu leading sektornya adalah masih Kemenko Polhukam waktu itu masih Pak Mahfud waktu itu ada sekitar 86 pasal. Itu yang kemudian nanti akan dituangkan di dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari KUHAP. Tapi pasal menyebutkan penyidik sebagai dirasa cukup tidak mediator. Kalau di RUU itu nggak ada sama sekali. Sebenarnya yang diperbaiki di RUU itu salah satu konsep yang paling mendasar yang salah banget di Indonesia, seolah-olah restoratif justice diartikan sebagai penghentian perkara. Itu salah. Dan itu yang terjadi di penyelidikan, restoratif justice di penyelidikan. Restoratif justice itu dipastikan pelaku telah memenuhi unsur. Makanya saya selalu mengatakan. Dan nggak bisa dengan demikian di penyelidikan dong, Prof. Penyelidikan belum ada tindak pidana. Mengapa ada restoratif justice di penyelidikan? Saya kasih contoh konkret. Saya menipu Mbak Nana nih, 5 miliar.
Mbak Nana lapor saya ke polisi. Kalau Mbak Nana lapor saya ke polisi, pasti kan penyelidikan, Mbak. Tidak Iya. langsung naik penyidikan. Kemudian saya datang, saya bilang, oke Mbak, saya bayar. Mbak Nana jawab begini, saya memang tidak mau meneruskan perkara yang penting Anda bayar. Itu kira-kira restoratif justice penyelidikan enggak? Ya. Kan di restoratif justice Tapi kan udah jelas yang clear harus pelaku dan dilakukan, korbannya, sebentar, Prof. yang harus dilakukan adalah baik di penyelidikan maupun penyidikan sebagai suatu bentuk pengawasan ada penetapan pengadilan. Iya. Itu yang Nggak ada kemudian- sekarang di draftnya. Sebentar dulu, itu yang kemudian diusulkan untuk dimasukkan. Iya. Termasuk yang terakhir tadi dikatakan Mbak Medina, ada 9 upaya paksa. 9 upaya paksa itu, 7 upaya paksa itu harus izin pengadilan. Nah, itu yang memang pengecualian. dalam yang draft 11 Juli memang belum, terus kita putuskan harus ada izin pengadilan. Kecuali penangkapan, Mbak. Mengapa penangkapan tidak perlu izin pengadilan? Bayangkan hanya 1 kali 24 jam. Proses administrasi itu kan pasti 1 kali 24 jam. Dia harus minta izin dan lain sebagainya. Ini kita akan vis-a-vis dengan keluarga korban. Kalau tidak melakukan penangkapan lalu kemudian dia demo dan lain sebagainya, terus kita mau gimana? Makanya setelah penangkapan itu akan untuk masuk ke penahanan harus ada izin. Dan kita batasi, Mbak. 2 kali 24 jam dia harus mengajukan izin, dan 2 kali 24 jam pengadilan harus memberi persetujuan atau menolak upaya paksa tersebut. Oke, Kira-kira begitu. saya ingin kita beralih ke, ini masih belum selesai, tetapi karena ada banyak yang ingin dibahas, saya ingin bahas soal bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, KUHP ini seharusnya bisa memastikan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian tidak lagi berulang. Sesuatu yang sayangnya kerap kali kita lihat. Saya mau kita melihat video yang ini. Jadi kakak ibu memang seorang DPO? Bukan. Bukan DPO, kakak ibu? Itu berita bohong. Kakak ibu kemudian ditangkap di rumah di Makassar? Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat? Tanpa perlawanan. Oke, boleh Ibu cerita? Jadi berapa jam setelah ditangkap dan kemudian Ibu dapat informasi bahwa kakak Ibu meninggal? Kalau masalah kematiannya dulu itu, kalau saya pihak rumah sakit Bayangkara ngomong, kakak Ibu mengembuskan napas terakhir pukul 10 pagi. Yang dimana saya pelajari CCTV jam 7:23 kakakku keluar dari rumah Ibu Hayati. Ada CCTV jam 7:23, ini ya Bu CCTV-nya ya? Iya. Itu dibawa polisi naik mobil? Tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan, dan jam 10 dapat info kakak meninggal di tahanan? Ya, meninggal di dalam pengembangan. Oke. Dari keterangan teman almarhum yang melihat saat almarhum dibawa polisi, apakah memang saat dibawa polisi itu sudah ada kekerasan yang dilakukan? Sudah ada, mereka cekik lehernya. Jambak lehernya kakakku. Dan memang setelah kemudian Ibu melihat jenazah dari kakak, Ibu melihat memang ada tanda-tanda atau luka-luka di tubuh almarhum? Ada semacam kayak popor senjata di sini, benjolan di sini, lutut, bekas seretan cuma sebelah kiri, kanan, mulai sampai sini. Cuman itu. Yang di belakangnya kepala lembek semua. Jadi almarhum itu tidak terlalu gemuk, tapi setelah beberapa jam langsung bengkak itu badan. Ya, itu kasus yang menimpa Ernawati. Ernawati berjuang hingga 2023, terhenti perjuangannya karena justru Ernawati dilaporkan balik oleh polisi. Yang sering disebut oleh Ernawati, yang kemudian akhirnya Ernawati dijerat oleh Undang-Undang ITE. Saya tahu Lokataru, Mas Haris, Anda sempat mengadvokasi kasus Ibu Ernawati ini. Mata Najwa memang sejak awal mengawal kasus ini, dan khusus malam ini saya ingin bertanya ke Ibu Ernawati yang baru setahun lalu bebas dari penjara. Kasus ITE dilaporkan oleh polisi yang ia adukan karena diduga menganiaya kakaknya. Saya akan menghubungi Ibu Ernawati. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ernawati, apa kabar? Ya. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya, Ibu jadi... Maaf, sudah titik. Iya, Ibu Ernawati, kita ingin tahu update kasus Ibu. Jadi Ibu waktu itu bahkan dilaporkan ke polisi oleh polisi yang Ibu sering sebut menganiaya kakak Ibu, begitu ya? Iya, saya memperjuangkan kematian saudara saya, yang akhirnya saya jadi tersangka undang IT. Yang katanya saya menyebarkan hoax. Saya mengkritik kinerja kepolisian, yang notabene saya kebetulan Ibu Bayangkari. Ibu waktu itu masuk sidang, kemudian akhirnya divonis ya Bu? Divonis 1 tahun 6 bulan. Tuntutan 1 tahun dari kejaksaan, saya berharap dapat bulanan. Tapi saya ada diintervensi dari Ibu Wakapolda Sulsel. Penyampaian dari Ibu Jaksa Penuntut sendiri. Ibu Jaksa Penuntut meminta maaf kepada saya. Jadi Ibu divonis berapa Bu? 1 tahun? 1 tahun 6 bulan.
Di penjara berapa lama Ibu? 1 tahun lebih dengan 5 orang anak saya tinggalkan. Waktu Ibu proses persidangan, ada didampingi pengacara tidak? Persidangan kemarin saya kebetulan dapat waktu di kejaksaan, tapi pada saat pendampingan di kepolisian tidak menyiapkan. Padahal saya ancam hukumannya 7 tahun penjara. Jadi polisi tidak menyiapkan advokat buat Ibu ya waktu lagi dalam proses ya. Tapi ada yang mendampingi Ibu akhirnya siapa? Advokat dari mana yang mendampingi Ibu? Dari Makassar, LBH. LBH, oke. Dan akhirnya kasus Ibu yang Ibu perjuangkan, kakak Ibu yang Ibu selalu perjuangkan soal kematiannya yang diduga karena kekerasan dilakukan polisi, itu ada ujungnya tidak, Bu? Sampai saat ini tidak ada. Kepolisian Polda Sulsel, saya tekankan, Kepolisian Polda Sulsel menutupi kematian saudara saya. Ibu waktu itu sudah lapor kemana saja? Saya tahu Ibu panjang sekali waktu itu. Sebelum ke Mata Najwa, Ibu kemana-mana itu? Iya, benar. Saya terakhir ke Komnas HAM, saya ke Kompolnas, di sana saya diciduk. Seperti layaknya bak teroris. Bahkan rumah saya dikepung. Ada dokumentasinya, Mbak. Yang spesifik melaporkan Ibu ujaran kebencian yang kemudian membuat Ibu dipenjara itu siapa, Bu? Ketiga oknum yang menangkap saudara saya lalu meninggal dunia. Ibda Sangkala. Jadi yang Ibu duga pelaku itu justru yang melaporkan balik Ibu ya? Iya, tiga laporan polisi. Ketiga oknum itu yang melaporkan saya. Oke. Ibu sekarang masih ada langkah hukum lagi yang Ibu lakukan atau Ibu sudah lelah, sudah selesai atau apa, Bu? Tidak, sampai matiku saya akan kejar mereka. Karena tidak adil buat saya. Saya hanya meminta kepastian hukum, saya harus menyandang narapidana. Ibu sekarang kan di DPR sedang ada pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana. Apa harapan Ibu, Bu, soal bagaimana proses pemeriksaan, bagaimana polisi seharusnya melakukan tugasnya, belajar dari pengalaman Ibu? Kalau saya pribadi, tolong jangan tutup-tutupi. Kalau memang tidak bisa ditetapkan tersangka, naik ke sidik jangan dipaksakan. Karena terkadang ke penyidik terlalu memaksakan, apalagi ada sentimen pribadi. Seperti saya contohnya, yang harusnya tidak bisa P21. Karena apa yang saya ungkapkan di sosial media itu bukan hoaks. Fakta kematian kejanggalan saudara saya. Yang mana mati yang tidak wajar di tangan oknum polisi. Yang kalau kita lihat dari sisi penegakan hukum, mayat dalam koper aja bisa ditemukan pelakunya. Apalagi kakak saya yang ditangkap polisi 3 jam meninggal dunia. Sengaja sekali ditutupi. Oke, apalagi Bu? Dalam proses ini apalagi Bu pengalaman Ibu? Soal bagaimana penanganan polisi baik terhadap kasus Ibu pribadi maupun kasus yang menimpa kakak Ibu hingga meninggal. Yang bagaimana ya? Kepolisian ini terkadang terlalu memaksakan orang menetapkan tersangka. Saya contohnya, saya masih berstatus saksi, tapi sudah ditangkap. Tangkap paksa Ernawati, bawa ke Polda Sulsel untuk diperiksa. Padahal saya tidak mangkir, tapi dikatakan saya mangkir, tidak kooperatif. Padahal saya berjanjian sama penyidik tanggal 6. Tapi rumah saya udah dikepung di tanggal 28, dipaksakan sekali jadi tersangka. Nah ketika saya di tanggal 28 itu nggak ada, saya ditetapkan tersangka di tanggal 3 bulan 3, 2023. Oke. Belum tersangka harusnya, masih saksi saya. Oke, Ibu sempat mengikuti proses di DPR atau Pak Tandra, kalau Ibu Ernawati dipanggil ke DPR, siap. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Kirimin tiket lah. Ibu kalau dipanggil ke DPR untuk cerita pengalaman dan harapan Ibu mau nggak Bu? Pengen sekali, itu wujud saya, keinginan saya yang paling besar. Pengen sekali saya ke Komisi 3. Karena fakta-fakta yang seorang penyidik seperti apa di Sulawesi Selatan ini banyak yang saya ketahui. Pengen sekali saya ke Komisi 3. Ingin ya, ini kebetulan ada anggota Komisi 3 di sini yang juga nanti katanya akan, Pak, boleh minta kirim tiket ya Pak? Ini kalau memang Komisi 3 nggak bisa kirim tiket, nanti Mata Najwa yang belikan tiketnya Ibu. Masa kalah sama Mata Najwa. Gak apa-apa Bu, seperti biasa Bu, tahun kemarin. Saya pinjam uang koperasi kalau memang saya mau diundang. Oh enggak, katanya kalaupun enggak dia mau pinjam uang koperasi. Nah, Pak Tandra. Saya siap kirim tiket. Kirim tiket. Nggak ada masalah. Baik Ibu. Segera Pak ya.
Saya pengen sekali ketemu Pak Sigit, Pak, sebelum dia selesai masa jabatannya. Pengen sekali saya ketemu Pak Sigit. Pak Kapolri maksudnya, Bu? Iya, Bu. Saya pengen sekali ketemu sama beliau. Apa, Bu? Beliau lah yang atensikan saya untuk ditangkap. Oh. Dari mana infonya, Bu? Dari anggota di Polda Sulsel. Oh. Yang sampai saya 3 hari 3 malam. Bayangkan Mbak, 3 hari 3 malam saya tidak makan. Karena saya menganggap seperti teroris saya ini. Sudah nggak dianggap sebagai istri polisi. Bu, tapi itu belum tentu Pak Sigit, itu bisa saja dari Polda Sulselnya yang bilang diminta Pak Sigit. Banyak yang klaim-klaim itu, Bu. Sudah beberapa kali saya ajukan audiensi kepada Pak Kapolri, baik menyurat maupun pesan terbuka sudah saya lakukan. Oke, yang jelas insya Allah akan dapat waktu untuk bicara dan didengarkan oleh Komisi 3 DPR. Ada langsung nih perwakilannya ada di sini, Pak Tandra dari fraksi Partai Golkar. Kematian saudara saya, Bu, sudah 6 tahun. Oke, baik. Terima kasih Bu Ernawati. Kita akan kawal terus ya Bu Mata Najwa insya Allah dari awal dan mudah-mudahan bisa selesai prosesnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Amin, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Tandra, komentar dong. Ini kan ada banyak sekali nih kasus seperti Ibu Ernawati ini. Ya, jadi kalau kita bicara ini, ya ini kan ada dua hal. Kita bicara mengenai norma yang di dalam KUHP sama pelaksanaannya. Ini kan dua hal yang saling berhubungan. Kalau kita bicara sekarang, ya kita bicara sistem yang ada di KUHP itu, yang tadi disinggung oleh Mas Haris mengenai inkuisitor non adversial itu. Berita acara itu kan menjadi bukti. Maka penyidik itu kan mengejar pengakuan. Penyidik mengejar pengakuan, kalau nggak ngaku ya digebukin. Itu fakta kan? Makanya yang tadi Mas Haris mengatakan bahwa banyak sekali timbul korban. Tetapi kemudian di dalam KUHP yang baru, kita ini sudah mengaturnya. Bagaimana memastikan itu nggak berulang, Pak Tandra? Nah, kalau bilang memastikan tidak berulang, saya nggak bisa pastikan. Oke, paling tidak apa rambu-rambunya? Justru itu secara normatif, kita memperkuat kewenangan advokat. Yang kedua, kita juga mengawasi kerja penyidik. Misalnya dengan menaruh kamera di ruang penyidik. Kalau bicara mengenai orang yang atau penyidik lah yang ingin menyiksa, orang menyiksa itu kan tidak harus fisik kan, verbal aja bisa. Pak, jadi sekarang konkretnya akan ada kamera di ruang pemeriksaan. Digebukinnya belum nyampe polisi Pak, belum nyampe kantor polisi, ditangkap di mobil udah digebukin duluan justru Pak. Itu. Nah, sekarang ini advokat punya kewenangan mendampingi dari penyelidikan sampai kepada dari awal proses sampai akhir. Nah, kalau terjadi ada intimidasi dan sebagainya, advokat menyatakan itu dan itu dimasukkan dalam berita acara. Bayangkan aja di dalam berita acara. Dalam berita acara. Itu. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan tadi mengatakan mengenai kewenangan polisi. Menurut saya sudah banyak sekali dibatasi. Misalnya mengenai otopsi. Ya. Banyak kali terjadi keluarga itu kan tidak mengizinkan. Padahal di dalam kasus itu kita ingin mengetahui penyebab mati orang tersebut. Maka polisi wajib meminta izin dari pengadilan. Kan begitu. Penahanan misalnya, sekarang ini harus izin pengadilan. Coba. Jadi di mana kewenangan polisi? Kembali ke pemerintah. Di mana kewenangan polisi yang dikatakan diperbesar itu? Ya kan? Semua udah tetapi juga kita harus benar-benar harus fair. Menurut saya harus fair. Karena apa? Kalau kewenangan polisi itu terlalu dibatasi, bagaimana caranya polisi memberantas kejahatan? Penjahat itu jauh lebih canggih. Ya, alat-alat semua jauh lebih canggih. Maka itu kewenangan polisi harus diberikan secara proporsional, tetapi harus ada keseimbangannya. Ya, sehingga dapat diimbangi. Kalau kita bicara sistem apapun di seluruh negara, misalnya kita bicara di Amerika, pertanyaan saya, apakah kejahatan di sana berkurang? Itu. Yang kedua, apakah di sana tidak ada penyiksaan? Ada. Dan banyak korban yang terjadi kan? Nah, itu bukan masalah norma hukumnya, bukan masalah aturan. Pelaksanaannya kan? Yang harus kita
bedakan dua hal ini. Saya minta Medina menanggapi Saya tadi. punya 4 jawaban untuk ngebantah semua yang tadi disampaikan oleh Bang Tandra. Yang pertama, ini bukan masalah norma tapi masalah implementasi. Sebenarnya safeguard untuk menjamin orang ditangkap nggak dipukulin itu udah banyak guidelines-nya gitu ya. Tadi saya sampaikan di ACCPR bahwa fungsinya ada habeas corpus. Kenapa pasca penangkapan harus dihadapkan ke hakim itu sekrusial itu? Karena kita pengen tahu di penangkapan dia dimonopoli atau enggak. Kalau misalnya dia dihadap, boleh nggak Bang? Kalau dia dihadapkan ke hakim, pasti nggak akan ada dipukul karena badannya akan diperiksa, bekas lukanya akan kelihatan, sehingga safeguard itu ada. Dan special rapporteur, pelapor khusus penyiksaan itu udah pernah ke Indonesia di tahun 2005, dan dia bilang kenapa fungsi sederhana habeas corpus nggak ada di Indonesia. Dia bilang kalau ini nggak ada, abuse will likely to be happen, dan terjadi di Indonesia sampai dengan tahun 2025. Jadi ini bukan masalah implementasi, kita nggak punya sistem yang benar-benar mencegah untuk terjadinya penyiksaan di masa penangkapan tadi. Apalagi tadi di draft sebelumnya sempat ada opsi juga untuk memperpanjang masa penangkapan, walaupun kemudian udah diperpendek. Tapi emang nggak ada safeguard untuk penangkapan untuk nggak disiksa. Itu yang pertama. Lalu kemudian argumen saya yang kedua soal kamera. Tadi Mbak Nana juga sampaikan, kamera itu diberikan pada saat pemeriksaan di RKUHP yang 2025 ini. Dan dilihat lagi di draftnya bahwa ini nggak wajib kameranya. Cuman bilang di pemeriksaan dapat direkam dengan kamera. Dan kalau kita lihat lagi di rumusan ayat berikutnya, kamera itu pengawasannya di penguasaannya ada di penyidik. Ya, advokat nggak bisa minta, dia cuma bisa minta ketika ada permintaan dari hakim. Cara advokat minta ke hakim nggak diatur dalam RKUHP ini. Kamera itu saya tambahin dipakai untuk ngelapor sama yang ngelapor. Iya, sama polisinya berarti tadi yang Bu Ernawati. Yang kalau kata penyidik, ini atensi Bang. Ya, jadi bukti ini bahwa nih Haris ini udah diperiksa, si itu udah diperiksa. Nah itu bisa. Nggak pernah dibawa ke pengadilan. Lalu kemudian yang ketiga tadi Bang Tanda juga sampaikan, ya udah kalau kayak gitu fungsinya diperkuat di advokat. Di masa penangkapan, oke, misalnya diatur bahwa advokat bisa sampai penyelidikan. Di masa penangkapan dalam prakteknya nggak ada advokat, karena yang ditangkap bukan advokatnya gitu kan, yang ditangkap adalah orangnya, terus kemudian dibawa kabur. Nggak sesegera mungkin diberikan hak terhadap advokat. Dan lagi-lagi, abis ditangkap nggak harus dihadapkan di pengadilan. Yang terduga teroris di Sukoharjo. Mati di mobil polisi. Ya. Bukan di pemeriksaan. Pak mau waktu dibawa ke mobil polisi, telepon dulu lawyernya. Kasus penangkapan teroris di Medan, kasus CIMB kalau nggak salah. Densus itu nangkep di musola ketika yang diduga teroris sedang sholat. Apa dia jamaah sama lawyernya? Kamu makmum, saya imamnya. Takut saya ditangkapnya nggak ada. Jadi maksud saya penangkapan itu betul, jangan-jangan ini memang persoalan manusia. Tapi dalam hak asasi manusia itu dikenal 3. Alat kerja, manusia, sama regulasi. Ya kan? Apakah regulasi yang kita diskusikan ini akan menentukan alam pikir dan alam kerja si para penyidiknya tadi itu? Itu tetap ada PR nanti begitu KUHP ini disahkan. Lalu nanti alat kerjanya juga harus disesuaikan, Pak. Jadi maksud saya mau nambahin tadi Medina untuk nyampein itu. Kadang itu kita penting memang untuk ngasih sesuatu, misalnya ya menghadirkan orang yang ditangkap atau dijadikan tersangka di hadapan otoritas yang berbeda. Saya balik ke diskusi 10 menit yang lalu. Kita ini menormalisasi praktek yang ada apa? Lapor atasan, abang ngomong aja sama pimpinan. Di KUHP tahun 81 sudah dibilang, lawyer yang dampingin TSK dapat. Nggak ada pasalnya, saya cek pakai tinta yang warna putih pun saya periksa di KUHP itu. Nggak ada yang bilang bahwa tunggu saya lapor dulu sama pimpinan. Tapi praktek di kantor polisi itu begitu. Di Jakarta, bayangkan di kabupaten-kabupaten yang baru. Abang dari Papua Tengah ya. Nah, coba cek tuh di sana gimana prakteknya. Silakan, Prof. Jadi saya mau klarifikasi beberapa hal ya. Yang pertama adalah soal bagaimana pengawasan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam penyidikan. Artinya kan di dalam KUHP baru ini, bahwa ketika advokat bisa mendampingi sejak penyelidikan, maka kekhawatiran itu sebetulnya bisa diminimalisir. Yang tadi dikatakan oleh Medina. Karena kan pada KUHP lama kan tidak ada dia mendampingi pendampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tidak semata-mata penyidik melaksanakan kekuasaan itu, karena ada ketentuan di dalam hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum itu, dia sudah harus berkoordinasi dengan jaksa setelah dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, ada bab baru yang diusulkan oleh tim 12 itu adalah mengenai sistem
peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Jadi orang melapor itu semua bisa online. Jalannya perkara sampai kemana segala macam bisa. Jadi sebetulnya tidak perlu ada keraguan, karena kemudian itu kalau diviralkan semua orang kan menjadi tahu. Jadi bisa kontrol dengan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Itu bisa juga bisa diakses. Itu semua upaya paksa segala macam semua akan direkod di situ. Jadi pelapor bisa memantau jalan perkara itu sampai kemana. Itu dengan asumsi advokat memang sudah sejak awal pada saat ditangkap, bukan pada saat ditangkap, pada saat penyelidikan dia sudah bisa mendampingi. Itu kan saya ingat, itu adalah pasal pertama yang diminta. Untuk disetujui oleh pemerintah. Jadi begitu masuk, bagaimana untuk peran advokat? Waktu itu teman-teman Dewan mengatakan ini kita memperkuat bla 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 bla. Saya langsung dari pemerintah setuju karena itu adalah perlindungan terhadap HAM. Kemudian kalau dalam konteks itu Prof tadi kalau misalnya tiba-tiba ditangkap dan kemudian kan tidak mungkin tertangkap tangan begitu dan tidak ada advokat yang mendampingi dan upaya dan kekerasan dilakukan pada saat itu. Justru itu kalau kita sebentar. Kalau kita bicara tertangkap tangan, itu kan peristiwa yang sekonyong-konyong terjadi. Bagaimana kita bisa meramal bahwa orang itu akan ada satu peristiwa pidana di situ? Kan nggak logis tuh bahwa advokat ada di situ. Karena kan kemudian mekanisme pengawasan lainnya diminta dihadapkan ke hakim. Dan itu tidak diakomodasi. Jadi ketika dilakukan penangkapan, kemudian harus 2 kali 24 jam dia meminta izin kepada persetujuan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam waktu 2 kali 24 jam pengadilan negeri harus mengeluarkan penetapan. Penetapan apakah setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, maka pas ayat berikutnya mengatakan seketika harus dilepaskan demi hukum. Jadi itu kita sudah rambu-rambu itu kita jaga betul, dan itu tidak yang tadi saya katakan 9 upaya paksa semua kita fasilitasi dengan itu. Jadi kecuali penetapan tersangka tidak ada. Kenapa 2 kali, Prof? Kenapa nggak 1-24 jam aja? Kita berpikir untuk daerah-daerah yang jauh. Jadi saya selalu mengambil contoh Mbak Nana. Melihat ini kami berdua sama-sama dari Maluku ya. Kabupaten Maluku Tengah itu ada 43 pulau. Mbak Nana bisa bayangkan dari pulau terjauh ke pengadilan negeri itu bisa makan waktu 24 jam. Itu pun kalau cuacanya normal. Kalau ada badai bisa 2-3 hari. Kalau di Papua jangan bicara teknologi informasi. Listrik saja belum masuk. Itu gimana cara mengatasinya? Itu yang saya kira memang berarti ini nggak konsisten dong dengan usulan tadi yang bab baru itu. Basis teknologi. Apalagi BTS aja masih banyak kasus korupsi pasang BTS. Sebentar Mas. Sebentar. Kita melebar ke tempat lain. Mas, kita memasang semua instrumen pengaman. Makanya kan 7 kali 24 jam itu kan antara lain kita melihat kondisi geografis. Karena Indonesia kan 2 kali atau 7 kali? Ya 7 kali itu untuk paling lama. Jadi kan begini. Tapi sudah dihapus itu, Prof. Iya, Prof. Balik lagi penangkapan 7 hari. Bukan. Gini loh, Mbak. Kan polisi ini ketika dia menangkap seorang tersangka, kalau orang ini memang punya bukti yang kuat, dia adalah pelaku kejahatan, kan akan diteruskan kepada penahanan, benar kan? Kan tidak mungkin dia tangkap, dia lepas baru dia tahan, itu tidak mungkin. Maka ketika dia melakukan penangkapan dan orang ini akan ditahan, dia kemudian harus request hakim dalam waktu 2 kali 24 jam, Kemudian 2 kali 24 jam itu hakim harus menjawab. Itu kalau kita hitung dari penangkapan sampai jawaban hakim, itu kan sudah 5 hari, betul kan? Betul. Makanya dalam ayat berikut berbunyi begini, supaya objektif dan fair. Kelebihan waktu penangkapan dihitung sebagai masa penahanan yang akan dikurangkan pada putusan akhir. Itu tapi kalau tidak berlanjut bagaimana? Itu yang harus dilepaskan. Lalu kemudian apa? Ada gugatan ganti kerugian. Jadi gugatan ganti kerugian itu kan bisa dilakukan terhadap upaya paksa yang kemudian itu dan itu masuk objek pra-peradilan. Betul. Masuk. Tapi izin hakimnya juga bisa dikecualikan. Jadi izin hakim yang soal penahanan harus diajukan izin hakim tetap bisa dikecualikan. Bahkan pengecualiannya itu salah satunya memuat bahwa dia berbasiskan penilaian penyidik yang sangat subjektif gitu, Prof. Jadi itu gini, kayak setengah hati mau memperkenalkan izin pengadilan. Boleh dijelaskan lebih jadi detail gini kan request penahanan itu disebutkan di draft yang sekarang harus dengan izin pengadilan. Tapi dia bisa dikecualikan di 6 kondisi. Bahwa kalau misalnya dia tertangkap tangan, lokasi geografisnya jauh, lari atau merusak alat bukti. Yang mana sebenarnya kekhawatiran melarikan diri atau merusak alat bukti kan sebenarnya syarat penahanan. Justru malah syarat penahanan. Kenapa jadi syarat penahanan jadi pengecualian penahanan? Berarti kan defaultnya
ya dia bisa tidak dengan izin pengadilan. Terus kemudian juga untuk tindak pidana tentu, dan yang terakhir tuh dia berbasiskan penilaian penyidik individual. Jadi kalau penyidik yang ngerasa ya udah saya nggak perlu izin hakim, nggak usah minta request hakim, ya tetap nggak bisa dilaksanain si izin pengadilan tersebut, Prof. Jadi pengecualiannya justru akan menegasi izin hakim, izin pengadilan tersebut. Ini ada kesalahan pemahaman. Saya jelaskan nih. Semua upaya paksa harus mendapatkan izin pengadilan terlebih dahulu. Oke, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tanpa izin pengadilan. Tetapi setelah melakukan upaya paksa, dia harus meminta persetujuan pengadilan. Kalau pengadilan tidak setuju, ya harus lepas. Upaya paksa itu menjadi batal. Mengapa ada pengecualian? Satu tadi letak geografis. Yang kedua mengenai situasi berdasarkan penilaian penyidik. Situasi berdasarkan penilaian penyidik ini, Mbak Nana, sudah 3 kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya norma itu konstitusional. Periksa putusan MK nomor 60 tahun 2021, putusan MK nomor 84 tahun 2025, dan putusan MK nomor 93 tahun 2025. Frasa itu kan kita ambil dari Undang-Undang Kepolisian, diuji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Norma itu konstitusional. Karena kita tidak tahu kejadian apa seperti di lapangan. Tetapi untuk mencegah jangan sampai dia abuse di situ, makanya setelah dia melakukan upaya paksa itu 2 hari dia harus meminta persetujuan. Kalau tidak, maka dilepas. Dilepas itu apa? Dia bisa lanjutkan dengan gugatan pra-peradilan meminta ganti rugi. Prof, jadi dalam banyak kasus begini, Prof. Yang dibilang upaya paksa itu nggak seketika 1 menit sampai 10 menit. Kadang-kadang upaya paksa itu bisa 3 hari. Nah, kalau tadi menurut draft yang ada baru 2 kali 24 jam kemudian dimintakan persetujuan sama ke pengadilan, maka prosesnya jadi 5 hari. Yang saya mau kasih gambaran tuh begini, karena upaya paksa itu tidak terjadi dalam persis, mungkin, sangat mungkin dalam 24 jam. Dia bisa terjadi 1 hari. Gitu. Nah, jadi gambaran praktek upaya paksa itu kita nggak dapat jelas. Nah, ini saya khawatir di sana itu ruang di penyidik, terutama penyidik yang ingin menggunakan momen-momen khusus tadi itu untuk mendapatkan alat bukti. Tapi gitu, kan sudah ada didampingi advokat. Ya, satu dia belum. Dalam banyak kasus begini, Bapak Dewan. Coba lihat kasus-kasus ketika mahasiswa aksi menolak omnibus, menolak undang-undang KPK, menolak undang-undang KUHP. Ya kan? Yang tadi Prof Edi bilang, kami ini dari daerah timur. Yang mati 4 orang mahasiswa dari daerah timur. Ya kan? Nah, yang tangannya kelipat-kelipat itu di Jakarta banyak diciduk-cidukin. Ada beberapa anak itu yang setelah 3 hari baru diketahui. Saya dulu waktu zaman di kontras saya pernah meriksa kasus yang lama. 20 hari lebih orangnya kasus narkoba baru ketahuan. Jadi poinnya saya mau cuma kasih contoh untuk mau mengatakan itu dihitungnya bukan dari si penyidik. Bukan dari penyidik lapor ke pengadilan, tetapi dari keluarga. Begitu keluarga menyebutkan 1 huruf yang mengindikasikan bahwa keluarganya atau temannya yang tahu bahwa ada 1 temannya yang hilang, yang katanya ada penegakan hukum, dia mulai menghitung di pengadilan. Kan katanya mau hak korban, katanya mau melindungi hak asasi. Idenya KUHAP itu kan idenya hukum acara pidana, hak asasinya si korban diimbangi dengan hak asasi, makanya dikasihlah negara, karena negara punya kelebihan nih. Nah, kita ngimbanginnya dari posisi korban, orang yang ditersangkakan, yang sebetulnya dia mengandung makna kesewenang-wenangan dari si penegak hukum, bukan dari si polisinya dong. Kalau ternyata misalnya begini nih, 2 kali 24 jam, itu dalil polisi. Saya udah dengar 15 tahun lalu tuh, Prof. Polisi bilang nggak bisa dibawa ke pengadilan. Pengadilan di mana? Pulau Romang misalnya. Saya pernah ngurusin kasus di Pulau Romang. Korbannya lapor setengah hari ke sana, balik lagi ke sini 3 hari. Waduh, dalam hati saya ombak gede. Tiba-tiba korban bisa, Nana. Korban nyampe setengah hari nyampe ke pengadilan. Kok polisi nggak nyampe? Kurang latihan selama ini. Ya kan? Nah, jadi indikator yang bisa nyampe ke pengadilan itu si polisi atau si siapa? Nah, ini maksud saya begini-begini ini. Yuk kita lihat lagi deh, jangan buru-buru lah. Ini dampaknya lama. 40 tahun lagi. 44 tahun lagi bisa. 44 kalau dihitung 81. Sekarang berapa nih, Prof? Saya mau memutarkan yang ini. Salah satu isu yang juga kerap kali dekat dengan masyarakat adalah ketika mereka datang lapor polisi, tidak ditindaklanjuti. Makanya dulu kalau ingat sempat viral
ada gium percuma lapor polisi. Karena kerap kali mandek. Kita mau lihat yang ini misalnya. Pada saat kita datang ke polsek itu, ayah saya itu meminta pendampingan ya, dalam tanda kurung pertolongan lah untuk mengambil mobil kami. Pada saat itu di sekitar jam 1 malam ya, dan ada 2 penjaga atau 2 anggota yang piket pada malam itu. Dia menduga kami ini dari leasing, padahal kami ini dari pengusaha rental mobil, dan kami pun membawa berkas-berkas kepemilikan mobil karena itu suatu hal yang penting, karena itu termasuk barang aset kami. Petugas yang piket pada malam itu tidak bisa menerima pendampingan kami dikarenakan kami tidak membuat LP dan tidak bisa menerima pendampingan kami. Padahal di situ sangat jelas sekali bahwa kami sudah ditodong senjata api. Ini sudah ada ancaman penodongan senjata api. Seharusnya kalau misalkan memang ada urgent seperti itu, tidak perlu menanyakan administrasi yang terlalu formal, karena ini sudah mengancam nyawa seseorang. Dari Kapolseknya pun mendapatkan respon tidak bisa menerima pendampingan terhadap kami gitu. Dan ketika kami bilang bahwa yang membawa mobil kami membawa senjata api, malah responnya terkesan itu hanya senjata api bohongan. Itu yang membuat saya sakit hati. Pada saat kami tidak ditolak meminta pendampingan, ya kami malah disuruh untuk mengambil mobil kami sendiri. Lalu pada saat sudah diambil, barulah dibawa ke Polsek Cinangka untuk diproses. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Padahal yang membawa mobil kami itu membawa senjata api, tapi kami sendiri disuruh membawa mobil kami. Ya, itu mungkin teman-teman ingat itu kasus yang kemudian menjadi viral, peristiwanya 2 Januari lalu. Itu adalah wawancara Mata Najwa baru kemarin, ketika kemudian kita bertanya, belajar dari pengalaman yang menimpa ia dan keluarganya, bagaimana seharusnya aparat bereaksi jika hal serupa terjadi. Ini mungkin yang ekstrim. Jadi dia datang melapor ke polsek, bilang lagi dikejar penjahat dengan tembakan, polisinya bilang bikin laporan polisi dulu. Ketika dibilang ada yang bawa pistol, itu pistolnya mainan kali gitu. Jadi mungkin ini ekstrim yang terjadi. Tetapi sehari-hari kita banyak sekali mendengar kasus lapor ke polisi, mandek, nggak ditindaklanjuti. Apakah KUHAP yang baru sekarang akan bisa menjawab persoalan-persoalan itu? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Semaksimal mungkin untuk bagaimana memperkecil ya peristiwa-peristiwa semua itu. Tapi bagi saya begini, ini undang-undang kita sudah buat sedemikian rupa, tapi kita kembali bergantung kepada kualitas juga kan, kualitas polisi. Peraturan sudah dibuat, saya yakin juga Kapolri dan sebagainya sudah memberikan peraturan, memberikan petunjuk, tapi kan kadang-kadang polisi kan tidak peka, apalagi kalau berhadapan dengan tentara misalnya, mereka kadang-kadang berpikir kan begitu, sehingga itu menyebabkan mereka tidak secara sigap bagaimana menolong korban. Tapi kalau bicara mengenai KUHAP yang baru ini, kita kan belajar 40 tahun itu. Saya ini juga bagian dari pengacara yang merasakan seperti Mas Haris merasakan, ya kan? Makanya di dalam pernah tidak Anda mendampingi klien Pak Tandar yang kemudian akhirnya tidak di follow up? Ya banyak sekali, bukan 1-2 kali, banyak sekali. Jadi ya dicuekin gitu laporannya? Iyalah. Apa mekanisme yang sekarang Anda perjuangkan masuk ke dalam rancangan KUHAP ini yang akan bisa membuat itu tidak terjadi? Salah satu-satunya cara menurut saya adalah transparansi, ya kan? Maka kita sistem informasi elektronik itu, jadi laporan itu bisa diikuti oleh masyarakat. Tingkatnya sampai kemana, penyidikannya, nggak bolak-balik lah berkas itu, ya kan? Kalau nggak salah sampai ke penuntut umum 12 hari ya, harus balik. Kalau nggak ini dia harus menetapkan. Kalau dibalik berapa hari harus balik lagi ke sana. Setiap laporan. Setiap laporan yang masuk, apapun laporan itu akan bisa kita follow up. Betul. Bisa. Koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum. Itu akan bisa menjawab persoalan ini tidak? Ya. Sebenarnya masalah laporan gelap nggak ditindaklanjuti itu udah lama kita temukan. Terakhir di tahun 2024 kita punya data gitu ya, bahwa laporan yang diterima polisi itu 268.000 perkara yang sampai kepada SPDP gitu ya, ditindaklanjuti dengan SPDP itu hanya 173.000.
dan sisanya tuh ada penyelesaian tapi nggak ada datanya. Jadi kalau kita lihat tuh ada 95.000 sekian laporan yang nggak tahu juntrungannya tuh kemana. Dan sebenarnya RKUHP 2012 berusaha mengakomodir permasalahan inilah, bahwa kalau laporan mandek selama 14 hari tidak ditanggapi, bisa ke atasnya, jadi bisa lapor kepada jaksa. Nah, jaksa melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Kalau 14 hari dia temukan bahwa ada tindak pidana, maka dia perintahkan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Kalau selama 14 hari lagi tidak ada tindak lanjut dari penyidik, jaksa bisa melakukan pemeriksaan, bisa melakukan penyidikan, tapi dengan koordinasi penyidik. Itu sebenarnya berusaha diperkenalkan di dalam RKUHP 2012. Bentar bang. Nah, tapi di RKUHP 2025 mekanisme itu dihapuskan. Jadi pelaporannya hanya bisa ke atasan penyidik dan juga lembaga pengawas. Yang mana itu yang terjadi yang sistem elektronik yang tadi disebutkan? Nah, itu belum, kan tidak ada dalam yang lama. Ya. Jadi begini, Mbak. Untuk mengantisipasi itu, maka setiap laporan itu kan kemudian ketika dilakukan penyidikan oleh polisi, dia wajib berkoordinasi dengan jaksa. Dan itu semua pendatangan berita acara, itu semua harus kemudian dengan menggunakan, memanfaatkan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Kenapa Prof bilang bahwa setiap laporan itu langsung berkoordinasi dengan penyidik? Padahal kalau di 159, di 59, di 59 hubungan koordinasi antara penyidik, antara penyidik dan penuntut umum. Tapi itu dimulai dengan penyidikan pasca SPDP. Sedangkan pelaporan sebelum SPDP. Sebentar dulu, karena kan tidak semua penyelidikan itu kan berujung pada perbuatan pidana kan. Ya. Lalu kemudian bagaimana solusinya? Dia didampingi oleh advokat. Ya. Kalau selama ini dalam KUHP yang lama kan tidak ada ketentuan itu, tapi ketentuan baru. Kita berharap memberikan peran yang aktif kepada advokat sehingga itu bisa ditindaklanjuti oleh advokat. Justru itu. Nah, tapi berarti transparansi tadi dimulai dari SPDP dong. Berarti pelaporan nggak ke rekod. Makanya ada advokat kan. Jadi begini. Untuk melakukan. Berarti bukan. Jadi koordinasi itu setelah SPDP, setelah penyidikan. Setelah penyidik, berarti penyelidikan nggak ada koordinasi itu. Sementara masyarakat ketika melapor ya kan masuknya ke ranah penyelidikan. Penyelidikan, betul. Kan problemnya 93.000 yang tidak ditindaklanjuti. Dan masyarakat lapor nggak melulu pakai lawyer. Iya. Nggak semua masyarakat lapor itu pakai lawyer. Iya, betul. Itu kalau itu kita harus akui. Tapi kemudian pasal mengenai advokat, kata dapat mendampingi, kita hapus itu. Advokat mendampingi wajib. Karena rumusan yang dari pemerintah kalau nggak salah, kata advokat dapat. Pengalaman kami, kata dapat, ya sudah dapat, ya sudah, yuk duduk di sana, dengar. Ya kan? Maka kita hapus itu kata. Jadi ya, sekarang apapun laporannya didampingi. Ya, didampingi. Atau mungkin saya mau tanya begini nih. Ini kan isunya soal transparansi. Soal transparansi ketika melapor prosesnya sejauh mana misalnya gitu. Karena menurut saya pakai sistem elektronik atau pakai advokat itu kan menurut saya ekspresi yang bisa mengejawantahkan si transparansi itu. Tapi seharusnya transparansi itu bisa sparking sendirinya gitu ya, keluar dengan sendirinya dari si kantor polisi itu. Nah, itu idenya kaidah normal di rancangan itu tulisannya seperti apa? Ada nggak batasan waktu? Misalnya polisi menetapkan. Menetapkan untuk seperti apa? Saya kasih perbandingan nih ya. Ini ada yang timpang dalam praktek hari-hari ini dan saya nggak melihat ada jawabannya di KUHP. Ini untuk menunjukkan soal transparansi. Kita suka menikmati berita polisi mengumumkan ada berapa kasus yang dinaikkan jadi penyidikan. Para penyidik ya, polisi, kejaksaan misalnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada yang RJ. Waktu RJ diumumin nggak? Enggak. Tiba-tiba nggak diumumin juga yang tidak jalan. Yang kelapor ada, tapi yang nggak jalan nggak diumumkan. Nah, yang diumumkan biasanya yang dipamerkan. Berdiri di belakang polisi. Kalau di kejaksaan sekarang kan bikin panggung dari duit tuh kalau kasus korupsi, ya kan? Nah. Duitnya dipamer di depan gitu kan. Jadi waktu naik jadi status penyidikan, diumumkan. Mengumumkan tersangka, diumumkan polisi sama kejaksaan. Tapi kasusnya kan nggak semuanya ke pengadilan. Ada lagi kalau yang versi korban ngelapor, kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Jadi menurut Anda harusnya transparansi ya nggak pilih-pilih, semuanya? Saya nggak tahu rumusannya bagaimana, tapi saya juga tidak menemukan diskusi itu di dalam rancangan yang ada. Maksud saya, apakah kita harus nulis 3 hari melapor nggak ada follow up, laporkan pada TikTok. 3 hari melapor nggak ada masukan pada Instagram. Tapi saya nggak ketemu normanya di dalam rancangan ini. Soal RJ. Rasanya tanpa norma itu pun itu yang dilakukan masyarakat sekarang loh. Akhirnya nggak ada tanggapan polisi. Ada teori pidananya loh. Ada teori pidananya, Prof. Ya kan?
Bahkan ada pasalnya di KUHP yang baru. Jika kepastian tidak muncul, jika kepastian berhadapan dengan keadilan, maka dipakai hakim yang dimenangkan adalah keadilan. Itu bukan pasal, itu norma. Nah, jika tidak ada normanya, tidak jalan, menurut saya seperti ini, seperti Ernawati dan banyak, itu memang wajar. No viral, no justice. Saya potong 1 menit aja. Jadi untuk mengantisipasi tadi ya, jadi kan ada perkara yang kemudian dilaporkan di penyidikan. Tadi dikatakan oleh Mas Haris, ini yang RJ kita nggak tahu gimana ya. Makanya jalan keluarnya di dalam RUU KUHP itu, ketika polisi menggunakan mekanisme RJ, dia wajib memberitahu jaksa. Dan sebaliknya. Dan jangan lupa, harus dengan penetapan pengadilan. Itu untuk satu, transparansi, dan yang kedua terregister. Karena restoratif justice itu tidak bisa dilakukan apabila melakukan tindak pidana untuk yang kedua kalinya. Makanya harus ada register pengadilan. Itu untuk tapi yang adu delay gimana nih, Prof? Kalau kita bicara undang-undang itu kan berlaku umum. Kita nggak bisa atur undang-undang yang dalam peristiwa ini begini, peristiwa itu begini. Ada laporan, penyelidikan itu butuh waktu. Kita kasus apa nih yang barusan ini meninggal itu? Diplomat itu. Kan butuh waktu. Nggak bisa lapor begitu, ada ditentukan 4 hari atau 5 hari. Nggak bisa. Kan polisi itu harus dia menemukan bukti dan sebagainya dulu kan. Baru dia. Jadi kalau yang tadi Mas Haris ngomong, kita beri waktu 3 hari misalnya, atau 5 hari. Itu justru membuat polisi nggak bisa bekerja. Bagaimana kalau setelah 3 hari dia mendapatkan bukti yang cukup? Tapi gini, sorry nih Bang. Dalam kasus kematian diplomat, menurut saya komunikasinya polisi bagus. Polisi menyampaikan temuannya selama ini. Kita bisa berdebat ya, apakah ini bunuh diri atau dibunuh, kita bisa berdebat. Tapi ujungnya polisi polisi bilang kami tidak menghentikan proses penyidikan. Tapi untuk sementara tidak ditemukan tindak pidana. Nah, maksud saya ini sebagai, kalau di pasal nih, ini mungkin ayat ketiga atau ayat keempat. Ayat 1 sama ayat 2-nya kita mau tulis apa? Nah, itu belum ada bayangan sampai sekarang. Dong. Makanya kan ini kasih subject to discussion. Ada usul tidak dari koalisi spesifik soal itu? Mekanismenya seharusnya bagaimana? Supaya tidak no viral, no justice nih, tapi betul-betul ada mekanisme internal. Mbak Najwa, saya potong sedikit. Jadi teman-teman ini, usulan itu sebenarnya kita udah tampung dan kita debat. Tetapi kita ini kan bicara mengenai sistem. Ya kan? Banyak yang mereka usul itu sistemnya mereka pakai Anglo-Amerika itu, due process of law. Hakim pemeriksa pendahuluan. Kita debat nanti. Kalau hakim pemeriksa pendahuluan itu mengatakan bahwa penangkapan itu sah, maka ujungnya adalah itu harus divonis. Orang itu harus divonis. Kalau enggak, kita harus merubah sistem kita. Bagaimana? Itu yang menurut saya, ini kalau kita rubah itu, kita harus merubah model ini. Jadi menurut Anda masukan teman-teman itu banyak yang tidak realistis diterapkan? Bertabrakan dengan sistem kita. Kalau kita sekarang sistem kan, tapi sama psikologi dan mentalitas kita melihat kasusnya. Kalau saya bagaimana? Saya kasih kita juga udah diskusi juga Bang, karena bahwa teman-teman koalisi sendiri pun udah nge-adjust banyak masukan sesuai dengan konteks yang sekarang. Kayak tadi yang soal pelaporan korban tadi. Mereka tidak mau habeas corpus, tapi oke lah pra-peradilan yang diperkuat. Iya, diperkuat gitu misalnya. Kan juga kita tampung. Kan juga ini yang soal pelaporan. Ya perkuat di pra-peradilannya gitu, bahwa undue delay masuk sebagai objek dari perluasan pra-peradilan gitu. Dan bahwa undue delay penanganan perkara itu bagian bisa dari jadi objek pra-peradilan. Iya, dan memang harus diperiksa otoritas judisial. Kalau seperti itu sudah dipraktekkan. Masuk akal. Bonyamin kan kelakuannya seperti itu kan. Satu hal lagi. Bonyamin kan suka ngajuin pra-peradilan untuk tahu nih kasus jalan apa enggak. Nah, itu speknya dia lah, kira-kira begitu. Kalau dalam dunia lawyer dia yang sering melakukan itu. Jadi kalau dalam sisi praktek, sosiohistorisnya, prakteknya selama ini sudah terjadi. Nah, Tadi, sekarang persoalannya adalah kan nggak perlu nunggu banyak Bonyamin untuk ngajuin ke pra-peradilan. Jadi pengennya kalau dilapor ke polisi jalan. Usulan dari teman-teman. Jadi ketika dia tidak menangani, itu merupakan objek dari pra-peradilan, bisa digugat ke hakim. Masih memungkinkan itu ditampung? Iya, saya kira kan semua subjek to discuss. Masih terbuka. Semua subjek to discuss? Ya. Sepanjang jantung belum melengkung kan masih bisa. Nah, diskusinya sekarang gini, maksud saya gini, boleh nggak? Ini udah mau habis sih belum? Iya, karena saya mau tanya, apakah memang ini harus selesai sekarang? Apakah memang masa sidang ini harus ketok palu? KUHP harus selesai? Masa sidang itu kan nanti ada
Agustus sampai September dan November ya. Yeah. Tetapi kalau kami dari pemerintah berharap ini selesai sebelum Desember. Karena? Kan KUHP baru berlaku. Awal Januari. Awal Januari. Saya kasih contoh konkret, Mbak Nana. Syarat objektif penahanan di dalam KUHP yang lama. KUHP yang lama. Itu kan syarat objektif penahanan. Nyebut-nyebut pasal KUHP. Itu kan menyebutkan pasal dalam KUHP. Padahal pasal KUHP itu kan sudah tidak berlaku per 2 Januari 2026. Jadi konsekuensinya apa, Prof? Orang lepas dari tahanan. Mau apa gitu? Ada Prof pasal di peralihan KUHP yang bilang bahwa kalau undang-undang lain merujuk pada tindak pidana di KUHP, maka padanannya ngikutin KUHP baru. Bukan. Dibuat aja adjustment-nya, Prof. Jadi itu akan menjawab? Ada di ketentuan peralihannya gitu, kalau undang-undang di luar KUHP tapi taruh dulu, kita jangan diskusi KUHP-nya dulu. Kita balik dulu ke pembahasan KUHP-nya. Iya, enggak, tapi kan Prof pakai contoh penahanan, tapi ada ketentuan peralihan KUHP yang bilang gitu. Dia kemudian kan menjadi dasar legitimasi melakukan penahanan dan lain sebagainya menjadi hilang. Satu hal lagi tadi, ini agak sedikit lompat. Yang kekhawatiran dari Mas Haris ya mengenai dia memperoleh barang bukti dan lain sebagainya. Sebetulnya kan ada kemajuan dari KUHP kita. Kita mengenal konsep unlawful legal evidence. Perolehan bukti dengan jalan tidak sah itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Itu ada. Itu jadi tindak pidana. Baik dalam penggeledahan maupun penyitaan. Kalau tidak sesuai prosedur, hakim menyatakan tidak sesuai, tidak boleh diperhitungkan. Itu saya kira itu suatu kemajuan. Kita banyak kok. Seperti juga saksi nggak boleh dicekal. Kita juga itu. Kalau dibuat presentasi nih, saya tahu pasti berbeda nih. Tapi kalau menurut Anda, Pak Tandra, berapa persen sih masukan teman-teman koalisi yang diakomodir? Presentasi sih saya nggak ingat ya. Tapi menurut seberapa saya banyak menurut Anda? Kalau saya lihat dari ide-ide itu lebih dari 50%. Lebih dari 50% diakomodir. Bagaimana lebih dari 50% diakomodir? Cuma kan begini, sekali lagi Mbak, draft itu kan dinamis. Berarti tapi kalau perubahan sekarang ini menurut Anda sudah lebih dari 50%? Sudah merasa begitu lebih dari 50%? Dari isu krusial mungkin yang direspon cuma 1. Cuma 1? Berarti hanya 10% lah itu? Not even? Dan sebenarnya isu krusial kan cross banyak pasal kan? Itu kan. Jadi gitu lah. Kok bisa berbeda persepsi? Jangan-jangan yang diakomodir, yang dirasa diakomodir itu... Misalnya... Jago bener akomodirnya setengah-setengah kayak tadi. Jadi itu makanya idenya ada, celahnya juga ada. Forumnya ada, tapi teksnya kan belum tentu. Iya. Saya mau ngusulin begini. Bisa nggak kita tetapkan misalnya sampai Desember itu ada tahapan seperti apa? November, bos. Sampai November, oke. Sampai November, sekarang ini bulan Agustus. Masih bisa lah 3 bulan. 3 bulan itu, maka klaster diskusinya seperti apa? Di setiap diskusi dia menghasilkan produk apa? Minutanya seperti apa? Dibuka lagi di display dan dituangkannya seperti apa? Karena ini penting. KUHP ini tadi pakai rujukan acara Najwa Shihab aja, mata Najwa aja. Berapa kali Mbak Nana ini acara ngundang kriminalisasi itu? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi ini bukan, sebenarnya lebih seru dari KUHP. Oh iya, lebih sulit. Iya. Lebih sulit dan memang lebih penting. Karena ini kan ini langsung mengekang hak asasi orang. Sebenarnya yang deg-degan ini bukan orang sipil, polisi, penyidik, jaksa-jaksa yang baru jadi jaksa juga deg-degan. Ini kita gimana implementasinya? Nah, betul. Kan? Nah, jadi maksud saya 3 bulan itu, ya kan, bisa nggak dibuka tahapannya apa saja, ya kan? Lalu nanti setiap tahapan diskusi itu outputnya apa, produknya apa, dan produk itu diturunkannya menjadi pasal tuh teksnya kita bisa ngikutin. Tapi juga begini, kita jangan lupa bahwa kita kalau setelah kita sahkan itu harus ada masa sosialisasi juga kan. Indonesia ini sangat besar loh. Bicara di Jakarta ini penyidik, jaksa mungkin tahu, tapi yang di daerah-daerah sana gimana? Nah itu dia tadi itu ya di pasal 2 ayat 3 ICCPR ada satu prinsip yang dijawantahkan dalam satu standar internasional disebut sebagai satisfaction. Satisfaction itu bukan di produk hasil akhirnya yang memuaskan. Satisfaction itu adalah karena proses ini melibatkan. Kalau pakai bahasa kekinian itu namanya partisipasi yang meaningful. Meaningful participation ya. Nah, yang sangat berarti. Nah, korban, orang yang berkepentingan dengan KUHP ini, mereka ikut serta dalam diskusi itu. Bisa nggak 3 bulan itu kita ciptakan? Kita kan udah sering nih, kita nih orang sipil ya, yang ngelihat proses legislasi ini, kita sebutnya apa? Ugal-ugalan. Itu bahasa itu kan udah berapa kali, tiap tahun ada loh. Bombastis ini. Dari mulai undang-undang minerba, undang-undang omnibus, undang-undang kesehatan, undang-undang keuangan, undang-undang KPK, KUHP, berujung dengan ribuan orang turun ke jalan, Mbak Nana.
Yang biasanya kemudian komentar ujungnya adalah kalau tidak puas bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dia. Enggak, saya kasih contoh. Seolah-olah Mahkamah Konstitusi saya kira itu tidak boleh lagi. Saya kasih seolah-olah contoh. jadi semacam keranjang sampah begitu Mahkamah Saya kasih Konstitusi. contoh. Kemarin kan ada boleh demo. untuk sekaligus penutup. Iya, kemarin ada demo dari mahasiswa UI. Kita ngomong jangan berdemo masuk sini, gagasan dilawan diadu demo dengan tetap gagasan. boleh lah, nggak Enggak, usah lah maksudnya, larang demo. silakan demo. Tapi lebih juga demo juga oke, ya kan Prof? Jangan Boleh. semua disuruh Boleh. masuk. Mahasiswa tuh makannya banyak, DPR nggak, nasi boxnya nggak kurang. Ya kan? Iya. Oke. Jadi demo juga nggak Demonstrasi apa-apa. Nah, boleh. statement kami adalah khususnya Komisi 3 yang diberi tanggung jawab mengenai pembahasan KUHP ini, kami terbuka. Sampai sekarang pun kami terbuka. Bahkan Iya, tapi maksudnya soal gini, Jangan jangan ngomong aja. terbuka, langsung ayo susun. Explain. Jadi gini, rencana kerja 3 bulan pun ayo kita susun secara kan partisipatif. ide ini kan baru sampaikan ke kita. Iya, makanya. Tentu kita harus diskusikan dengan Oke, pihak apalagi pimpinan, idenya ya. kalau kita bicara proses masih ada waktu 3 bulan dan tampaknya memang DPR dan pemerintah terbuka nih. Terbuka. Terbuka ya, ini wishful thinking. Terbuka kan? Iya. Iya, Insya berarti ya Allah. udah kita Gimana? siap Jadi sekali, siap apa? sekali untuk koalisi ngebahas dengan isu krusial satu-satu, bener-bener ngebahas secara substansi, dan kita udah siap dengan draft kita, bahkan di level kita punya draft tandingan dan juga naskah akademik kita juga punya. Yang spesifik saya mau minta Anda juga sampaikan, waktu itu sempat bilang juga butuh penjelasan kenapa kalaupun tidak diterima Ya, apa ya, argumennya. ya, betul. Right to be explained. Ya, Itu yang selama ya, ini ya, tidak ya, tidak ya, pernah betul. merasa Betul. didapatkan ya. Kalaupun Betul. emang ada pertimbangan politik hukum yang nggak demikian, ya jelaskan kenapa. Selama ini ketika ditolak tidak pernah dijelaskan apa Ya. alasan penolakannya. Makanya minutanya ini Termasuk, penting tuh. termasuk Misalnya- juga mungkin kepentingan politisnya Misalnya, juga bisa satu contoh disampaikan. konkret, mengapa tidak ada izin pengadilan dalam upaya paksa berupa penangkapan? Karena waktunya terlalu singkat, 1 kali 24 jam. Makanya kemudian diikuti oleh izin itu, 2 kali 24 jam. Itu salah satu contoh konkret. Kan Iya. ditanya kan penangkapan harus Iya. ini dulu, izin dulu. Karena waktunya terlalu sempit, 1 kali 24 jam. Itu Iya. salah satu contoh konkret. Tapi saya setuju bahwa memang setiap ada usulan dan kemudian ketika itu tidak kita tampung, memang kita harus menjelaskan Kenapa? mengapa kita memilih Politik ini dan kemudian kenapa itu tidak kita setujui. Right Itu saya to be- setuju. right Ya, to be terima heard. kasih. jadi mereka punya hak untuk mendapatkan penjelasan. Saya setuju itu. Hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, Dan hak untuk dijelaskan. mendapatkan Penjelasan. penjelasan. Betul. Dan itu bisa dipakai nanti misalnya ketika para peradilan Persis. berhadapan dengan para penyidik. Oke. Itu bisa dijadikan argumentasi. Betul. di sana. Memori Van Betul. ya. Nah, terus yang penting juga begini, kalau kesannya kita belain pelaku atau kita belain korban, sebenarnya dengan korban diberikan hak yang cukup, maka akan memudahkan kita mengejar pelaku. Dengan kita melakukan treatment terhadap pelaku secara proporsional, Kita beri itu akan keadilan. membuat si korban juga puas. Ya, Ya. ya. Tidak merasa Betul. bersalah. Betul. Setuju. Dan Ya. disitulah makanya kita berikan kewenangan lebih pada negara, supaya negara itu menggunakan tanggung jawab itu dengan baik. Bukan sekedar mengikuti desakan publik, ada demo Viral-viral. dari Ya, kelompok ya. korban, maka harus ditangkap, atau menyimbolisasi bahwa ada kerja dalam tema pidana ini. Ya, ya. Maksud saya, udahlah kita harus mulai meninggalkan itu. Siap. Gitu. Oke. Terima kasih. Makasih banyak, Mbak Nana. Prof Edi, Pak Wamen, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. DPR nih Sandra, harus terima DPR kasih. harus terima kasih sama Iya Mbak loh. Nana. Terima kasih sudah hadir Pak Tandra di sela-sela waktu resesnya tapi menyempatkan waktu untuk berdiskusi soal isu yang super penting ini. Terima Ya, kasih. terima kasih. Pak Medina, terima kasih Terima sudah datang. kasih, Mbak Bang Nana. Haris, terima kasih Sama-sama, juga. Makasih banyak. Dan Terima masukan kasih. ini sudah saya juga tampung. Kita Oh, akan jangan lupa undang Bu Ernawati, Pak. Oh, siap. Ya. Oh, itu. Kalau DPR nggak ada Tutup uang, dulu, tutup. Mata Najwa akan talangi. Tutup baru kita bicara. Kita bicara setelah ini. Dan pesan terakhir, kawal sama-sama RUU KUHP. RUU harus terang. Terima kasih sudah nonton Mata Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.